Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa KJTV dimanapun Anda berada, senang sekali saya dapat kembali hadir menemani Anda tentunya dalam program Suara Jember yang akan membahas terkait berbagai informasi penting dan menarik tentunya khusus untuk Anda. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait bagaimana optimalisasi layanan internet bagi kemajuan UMKM di Kabupaten Jember. Di mana pemirsa, pemerintah saat ini terus gencar mendukung kemajuan usaha mikro kecil menengah UMKM sebagai salah satu tonggak perekonomian Indonesia. Di tengah pesatnya dunia digital, UMKM dipacu terus mampu beradaptasi dengan berbagai perkembangan teknologi. Dalam konteks ini, PT Telkom Indonesia hadir untuk terus mendukung kemajuan dan pengembangan UMKM. Lalu, bagaimana PT Telkom Jember hadir dalam mendukung suksesnya pengembangan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah di Jember? Kita akan bahasnya selama 1 jam ke depan bersama saya, Aji Wilfa. Ya pemirsa, untuk membahas terkait tema Talk Show Suara Jember, kali ini sudah hadir bersama saya di studio KJTV, yaitu Kepala PT Telkom Daerah Jember, Bapak Matius Yudit. Pak Yudit, apa kabar hari ini? Baik, Mbak Aci. Baik, sehat Pak Yudit? Puji syukur, sehat. Alhamdulillah, sehat Mbak. Pak Yudit, sebelumnya juga terima kasih sudah berkenan hadir ke studio kami nih untuk memberikan informasi tentunya kepada pemirsa. Pak Yudit, spesial. Hari ini kita akan bahas terkait bagaimana peran optimalisasi layanan internet dari PT Telkom untuk mendukung kemajuan UMKM di Kabupaten Jember khususnya. Tapi Pak Yudit, mungkin sebelum kita jauh membahas terkait bagaimana peran dari Telkom sendiri, mungkin yang pertama dan awal untuk menjadi pertanyaan saya, seperti apa Pak Yudit posisi untuk layanan internet dari PT Telkom di Kabupaten Jember sendiri? Iya, oke, makasih Mbak Aci ya. Saat ini PT Telkom Indonesia hadir di area Jember lewat organisasi Telkom Daerah ya. Jadi saya di sini selaku Head of Telkom Daerah ya, sangat berterima kasih karena kesempatan ini diberi waktu ya untuk bisa sharing dengan masyarakat di Jember, juga bisa sekaligus menyampaikan bagaimana perkembangan industri telekomunikasi internet khususnya yang ada di Jember. Mungkin saat ini untuk wilayah Jember sendiri kami sudah hampir menguasai seluruh daerah ya, seluruh daerah Jember kurang lebih sekitar 90-an% ya gitu Mbak ya. Jadi kalau saat ini kita sudah memiliki kantor sentral telepon otomat itu ada sekitar 13 STO dan itu tersebar di seluruh area pemerintahan Kabupaten Jember. Khusus gitu. Jember 13 STO ya Pak ya? 13 STO itu dari ujung ya, selatan sana sampai ke arah barat Arjasa, Sukowono itu masih terjangkau oleh layanan Telkom juga gitu. Artinya untuk di Jember sendiri penyebaran layanan internet dari PT Telkom sendiri 90% sekian ya Pak ya, untuk di Kabupaten Jember. Betul. Pak, dari 90%, apa sih Pak upaya dari PT Telkom sendiri untuk meningkatkan kualitas layanan internet di Kabupaten Jember sendiri Pak? Ya tentunya Telkom tidak bisa sendiri ya Mbak ya. Jadi Telkom di sini hadir bersama dengan anak perusahaan Telkom. Oke, jadi kami disupport oleh anak perusahaan Telkom. Di sini ada PT Telkom Akses, ada PT Telkom Infra. Ya, jadi di sini kami memiliki tim support yang setiap saat 24 jam siap memberikan pelayanan terbaik. Di mana PT Telkom Akses ini sudah memiliki teknisi yang tersebar juga ya di semua area, termasuk STO-STO tadi dengan beberapa kompetensi mereka ya, baik untuk mendeliver layanan, termasuk juga untuk memberikan maintenance, layanan maintenance gitu ya. Jadi apapun yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini Telkom siap dengan semua sumber daya kami gitu ya. Termasuk juga kami disupport oleh Telkom Infra, di mana Telkom Infra ini saat ini sudah mengelola aset infra Telkom ya, sehingga apapun yang menjadi kebutuhan kami
kami tinggal berkoordinasi dengan teman-teman di Telkom Infra gitu. Berarti artinya untuk meningkatkan kualitas layanan internet di Kabupaten Jember ini Telkom tidak bisa berdiri sendiri. Betul, begitu Pak Yudit ya. Ada 2 anak perusahaan di bawah naungan PT Telkom artinya ya Pak ya. Betul. Di situ tadi ada PT Telkom Akses ya Pak, dan juga Telkom Infra. Iya. Pak, dari 2 itu apakah ada masing-masing tugas dan juga mungkin kebijakan yang dimiliki Pak? Ya, jadi Telkom ini memang terus melakukan transformasi organisasi Mbak Aji ya, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan saat ini Telkom tengah ada di fase 5 bold move ya. Jadi, itu seperti apa Pak? Jadi ada transformasi organisasi di mana kami lebih fokus mempertajam ke portofolio bisnis Telkom gitu ya. Jadi kami saya khususnya ini lebih fokus ke bisnis B2B gitu ya. Kemudian ada juga portofolio bisnis yang B2C ya. Nah, kemudian ada juga strategi untuk infra tadi. Jadi infraco ya. PT TIP tadi. Jadi memang PT TIP tadi memang menjadi salah satu implementasi Telkom untuk meningkatkan aset kita supaya bisa semakin di leveraging gitu ya. Kita manfaatkan aset ini supaya bisa juga dinikmati oleh semua segmen pelanggan. Nah, untuk kami yang ada di Telda Jember, kami merupakan bagian atau unit di bawah bisnis B2B gitu ya. Nah, oleh karena itu tadi disampaikan salah satu segmen B2B kami juga mengelola segmen SME Mbak ya. Ada SME, kemudian ada segmen korporasi, kemudian juga government juga menjadi salah satu segmen yang kami layani di Telda Jember ini. Artinya tidak hanya untuk masyarakat saja ya Pak ya. Betul, ini rata begitu ya Pak Yudit ya. Pak Yudit, artinya memang ini dari pihak Telkom sendiri ini dengan berbagai upaya memberikan peningkatan kualitas layanan internet kepada masyarakat Jember secara menyeluruh begitu Pak Yudit. Tentu ada tantangan. Apa tantangan yang biasa dihadapi oleh PT Telkom sendiri Pak dalam meningkatkan layanan internet di Kabupaten Jember sendiri? Ya, yang pertama mungkin ada beberapa lokasi ya yang secara coverage ya tidak bisa kami penuhi ya. Mungkin karena di sana secara kondisi geografis juga sulit untuk kita penuhi ya, penuhi jangkau gitu ya. Kemudian juga mungkin dari sisi kapabilitas jaringan FO gitu ya, di situ mungkin tidak bisa kita tembus gitu Mbak. Ya, ada beberapa tantangan gitu ya yang kami hadapi. Selain kondisi geografis juga sinergi dan kolaborasi dengan instansi terkait ya, mungkin terkait dengan masalah perizinan itu ya, kita memang perlu bangun sinergi dengan teman-teman di instansi terkait ya. Nah, itu juga perlu kita bangun kolaborasinya. Kemudian ada juga lokasi-lokasi yang memang ini memang tidak bisa ditembus oleh kabel kita. Mungkin ada lokasi-lokasi seperti taman yang memang itu seperti taman baluran atau seperti itulah, ada beberapa yang tidak bisa kita tembus gitu ya. Artinya sejauh ini untuk tantangan terbesar dari PT Telkom untuk memberikan peningkatan layanan internet di Kabupaten Jember geografis begitu ya Pak ya. Betul. Paling utama itu paling ya Pak ya. Geografis Mbak. Itu karena tidak ada sambungan untuk memberikan kabel mungkin ya seperti itu ya Pak ya. Mbak. Akhirnya masyarakat yang harusnya mungkin bisa ya Pak ya. Nah ini mungkin menjadi PR juga mungkin ya Pak ya untuk pihak instansi terkait untuk dapat meningkatkan lagi supaya ini layanan internet dapat merata di Kabupaten Jember begitu ya Pak Yudit ya. Harapannya begitu. Harapannya begitu. Oke. Pak Yudit, dengan tantangan tersebut kalau dari Telkom sendiri Pak, apa solusi yang diberikan untuk sejauh ini dalam meningkatkan layanan internet di Kabupaten Jember? Khususnya tadi geografis ya Pak ya. Jadi memang untuk kondisi-kondisi yang tidak bisa kita jangkau lewat optik, kami juga sudah menyiapkan solusi menggunakan mobile ya. Jadi kami sudah memiliki anak perusahaan juga yang sudah bisa menyiapkan layanan mobile. Ya. Jadi mungkin kita sudah tahu teman-teman di Telkomsel, teman-teman kami di Telkomsel
sudah sangat luas jangkauannya juga ya, meng-coverage. Mungkin lewat jaringan mobile ini ada lokasi-lokasi yang mungkin tidak bisa tembus dengan optik ya, bisa dijangkau oleh mobile ini Mbak, gitu ya, seluler ya gitu ya. Oke. Yang kedua mungkin juga ada layanan menggunakan satelit gitu ya. Oke. Dan ini juga terus akan kita edukasi ke pelanggan, karena memang ada beberapa pelanggan mungkin yang masih belum tahu ya bahwa Telkom juga bisa mensupport atau bisa memberikan layanan lewat media satelit begitu ya. Bisa ternyata ya Pak ya. Bisa gitu ya. Ya. Mungkin ini sekalian edukasi kepada masyarakat yang memang mereka mungkin ada di lokasi-lokasi yang sulit ya, sulit dijangkau. Nah kita siap untuk mensupport atau memberikan layanan terbaik untuk mereka gitu. Artinya kalau dari PT Telkom sendiri upayanya supaya untuk wilayah yang memang tidak bisa dijangkau itu sulit begitu ya Pak ya untuk bisa mendapatkan layanan internet. Tadi ada 2 ya Pak ya, dari layanan mobile dan juga layanan satelit. Sejauh ini sudah udah berapa lama Pak layanan tersebut diberlakukan dari PT Telkom sendiri? Ya untuk layanan mobile sebenarnya sudah lama juga ya. Sudah lama ya Pak ya. Sejak berdirinya Telkomsel, kami sudah bersinergi untuk menjangkau lokasi-lokasi tersebut. Gitu ya. Kemudian untuk satelit pun sebenarnya sudah lama juga ada anak perusahaan Telkom juga. Nah teknologi terus berkembang Mbak, sehingga kita juga terus meningkatkan kapasitas ya kapasitas Telkom, sehingga secara coverage dan secara kapabilitasnya juga bisa semakin meningkat gitu. Coveragenya bisa menambah, tentunya juga dibarengi dengan layanan bandwidth dan kecepatan yang memadai. Pak, ada 2 layanan tersebut, layanan mobile dan juga layanan satelit. Apakah ini cukup mengcover Pak kebutuhan untuk kualitas internet di masing-masing daerah tersebut Pak? Memang saat ini untuk lokasi-lokasi yang bisa dilayani oleh kabel optik ya, itu tentunya memberikan solusi sesuai dengan kemampuan Mbak ya. Maksudnya dalam hal ini secara ekonomis memang pricing atau tarif yang kita berikan bisa lebih terjangkau ya karena menggunakan optik. Nah untuk yang menggunakan satelit karena memang lokasinya ini sulit dijangkau dan memang secara ekonomis juga tentunya ada perbedaan gitu ya, ada perbedaan untuk yang menggunakan layanan satelit gitu. Tapi secara garis besar masih cukup lah ya Pak ya untuk mengcover layanan internet ya, masih cukup ya Pak, cukup mencukupi ya Pak ya. Kemudian Pak Yudit, kita tahu bahwasanya hampir mungkin seluruh masyarakat nih pengguna layanan internet begitu Pak Yudit ya. Perlu yang dijadikan untuk acuan nih kecepatan. Betul. Ya kan Pak? Iya. Untuk di Jember sendiri posisinya, bagaimana kecepatan layanan internet untuk posisi daerah Jember sendiri Pak Yudit? Iya, untuk yang teman-teman di kota ya, yang di kota ini khususnya untuk yang terjangkau oleh layanan optik. Nah, saya pikir Telkom sudah menyiapkan paket-paket layanan yang cukup lengkap gitu Mbak ya. Jadi khususnya untuk teman-teman yang ada di perkotaan maupun yang terjangkau oleh kabel optik, kita sudah menyiapkan paket-paket yang sangat menarik ya gitu ya. Untuk teman-teman yang membutuhkan layanan 1:1 atau 1:2 artinya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan ya Pak ya. Ya. Oke. Kita sudah cukup lengkap gitu ya. Bahkan berikan paket ya Pak ya. Betul, ada paketnya, mau yang bandwidthnya atau speednya itu sampai bergiga-giga pun masih bisa gitu Mbak. Cuma tergantung ini ya, tergantung kebutuhan dan juga kemampuan. Terus Pak, kalau itu kan tadi posisi untuk wilayah kota begitu Pak. Di luar daerah kota Jember sendiri, mungkin yang daerah-daerah terpencil begitu, itu seperti apa Pak kecepatan internetnya? Selama lokasinya terjangkau oleh kabel optik, kita pastikan layanannya sama Mbak. Sama jadi ya Pak ya? Merata ya, selama terjangkau oleh kabel optik kita. Ada jarak nggak sih Pak untuk kabel optik itu akan maksimal itu sampai berapa meter atau berapa kilo gitu Pak? Itu tadi kami
terus mengembangkan ya, mengembangkan atau memperluas jaringan ini sehingga kalau bisa seluruh lokasi-lokasi yang bisa kita jangkau semuanya gitu ya. Jadi saat ini pun Telkom dengan 13 STO tadi itu sebenarnya mampu untuk menjangkau seluruh kawasan ya. Tinggal nanti kita akan di beberapa lokasi kita akan tentunya akan menambah perangkat ya, menambah perangkat penguat sehingga diharapkan walaupun jauh ya, jaraknya jauh tapi tetap kualitasnya juga yang dirasakan sama gitu ya. Masih sama bagusnya gitu. Masih sama bagusnya ya Pak Yudit ya. Nah, otomatis nanti dari beberapa segmen pelanggan tadi tinggal memilih sebenarnya saya ingin di rumah gitu ya menikmati layanan seperti ini. Saya mungkin yang punya bisnis, saya juga ingin layanan bisnis saya lancar gitu ya. Tentunya mereka ingin menikmati layanan yang lebih stabil dengan kapasitas bandwidth yang lebih besar. Nah, kita siap untuk mensupport itu semua, Mbak. Siap mensupport ya Pak ya. Siap. Oke, Pak Yudit masih banyak yang ingin saya perbincangkan, tapi kita akan lanjut usai jeda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Suara Jember. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Suara Jember dan masih bersama saya di studio KJTV, Kepala PT Telkom Daerah Jember, Pak Matius Yudit. Pak Yudit, di segmen sebelumnya ini cukup menarik membahas tentang bagaimana posisi layanan internet di Kabupaten Jember. Sebelumnya juga kita sempat membahas terkait bagaimana kecepatan internet. Nah, biasanya Pak Yudit kita tahu ada 90% sekian pelanggan ya Pak untuk di Kabupaten Jember sendiri Pak. Tapi mungkin ini tidak hanya saya yang merasakan, mungkin masyarakat Jember dan pemirsa KJTV ini juga merasakan Pak. Ketika kita menggunakan layanan internet di kota, dengan mungkin kita melipir ke pinggiran desa begitu Pak, itu pasti merasakan kecepatan internet yang mungkin tidak sama. Itu biasanya apa sih Pak faktor yang mempengaruhi Pak? Iya, jadi memang kita harus melihat dulu apa sih penyebabnya ya. Betul. Karena seperti saya sampaikan tadi, selama layanan itu tercover oleh kabel optik seharusnya memiliki experience sama gitu ya. Nah, memang ada beberapa case yang kita temui, termasuk keluhan-keluhan pelanggan gitu ya. Jadi setelah kita cek, nah ternyata ada beberapa pelanggan yang menggunakan device-nya ya, atau perangkat yang terhubung ke wifi-nya itu ternyata cukup banyak Mbak gitu ya. Jadi dibandingkan dengan speed yang ada, ternyata begitu di-share atau digunakan untuk sekian user, otomatis ini akan mempengaruhi kecepatannya gitu ya. Nah ini yang perlu diluruskan bersama. Jadi kadang-kadang memang ada pelanggan yang merasa, saya kok kecepatannya jadi berkurang gitu ya. Jadi ya perlu dicek lagi gitunya gitu. Artinya ini kadang mungkin pemirsa ini tiba-tiba ketika ada misal 8 orang ada di rumah menggunakan wifi tersebut, sedangkan kapasitas untuk wifi tersebut katakan hanya 4 untuk maksimalnya begitu ya Pak. Tentu akan mempengaruhi begitu ya Pak artinya. Nah ini yang perlu dipahami juga ini untuk masyarakat begitu ya Pak Yudit ya. Pak Yudit, ini untuk masalah kecepatan dan juga layanan internet di Kabupaten Jember sudah clear lah artinya ya Pak ya. Kemudian Pak Yudit, kita tahu, kita balik ke topik awal kita, UMKM Pak di Jember. Kita tahu bahwasanya dengan perkembangan zaman tentu harus ada digitalisasi UMKM begitu ya. Kemudian bagaimana untuk PT Telkom sendiri hadir dalam mensukseskan pengembangan UMKM di Kabupaten Jember? Ya, saya setuju sekali Mbak. Jadi memang dengan semakin berkembangnya teknologi, tentunya masyarakat ini dituntut untuk mampu beradaptasi. Betul ya, Pak. Gitu ya. Nah sama halnya dengan UMKM. Jadi UMKM sekarang ini memang harus dituntut bisa menguasai teknologi, bahkan bisa memanfaatkannya sekaligus. Gitu ya. Nah saya setuju
kalau sekarang ini kata kuncinya adalah digitalisasi gitu ya. Dan digitalisasi ini tidak terlepas dengan connectivity maupun internet gitu ya. Nah, Telkom dengan fokus kepada B2B tadi sudah memberikan berbagai produk, solusi maupun layanan kepada masyarakat gitu ya. Jadi selain connectivity ya, internet, kita juga memberikan berbagai solusi yang lain, Mbak. Jadi kita punya solusi dalam bentuk device ya. Dalam bentuk network atau connectivity, juga dalam bentuk aplikasi gitu ya. Jadi device, network dan aplikasi. Itu biasanya teman-teman sering sebut DNA gitu ya. Nah, yang device ini apa gitu ya? Nah, device ini terkait dengan perangkat pendukung ya. Nah, contohnya misalnya pelanggan membutuhkan CCTV atau kamera gitu ya untuk memantau atau memonitor gitu ya usahanya seperti apa. Kemudian mereka juga kadang membutuhkan akses point ya, Mbak ya. Nah, akses point ini untuk mendukung kelancaran internetnya di tempat kerja. Nah, itu Telkom sudah siap memberikan perangkat-perangkat tadi untuk masyarakat gitu ya. Nah, yang kedua dari sisi network atau connectivity, nah Telkom juga sudah hadir untuk pelanggan-pelanggan bisnis ini dengan layanan IndiBiz. Ya, jadi IndiBiz ini ada layanan yang kita kemas gitu ya untuk pelanggan-pelanggan bisnis memang gitu ya. Karena khusus memang ya artinya memang khusus ya, Pak, untuk bisnis karena dengan layanan IndiBiz ini masyarakat atau pelaku usaha ini akan mendapatkan benefit-benefit yang lebih dibanding dengan reguler yang biasa ya, Pak ya. Gitu. Nah, kemudian ada satu lagi aplikasi ya, Mbak. Aplikasi ya. Aplikasi pun kita sudah menyiapkan aplikasi-aplikasi yang bisa mensupport juga kegiatan pelaku bisnis di Jember. Ada aplikasi OCA namanya, Mbak. Itu seperti apa, Pak? Omni Channel Assistant ya. Jadi OCA ini semacam dashboard gitu ya, kita siapkan untuk pelaku usaha bisa melakukan manage user account-nya gitu ya. Jadi mereka mungkin sudah mulai menggunakan sosial media. Nah, ada sosial media A, B, C. Nah, kita menyiapkan dashboard ini supaya pelaku usaha bisa memonitor atau bisa mengelola dashboardnya, akunnya itu lewat satu pintu gitu ya, satu dashboard. Nah, itu OCA namanya. Selain itu kita juga bisa mensupport lewat Blast ya, message ya, bisa lewat WA atau lewat SMS gitu ya. Ini yang masih aplikasi berarti ya, Pak ya? Masih aplikasi. Jadi di situ pelaku usaha tentunya ingin usahanya dikenal gitu ya. Nah, kita bisa membantu mereka untuk melakukan advertising ini, ya, publikasi layanan lewat Blast ya, Blast WA atau SMS. Mungkin berbasis lokasi gitu ya, ataupun berbasis targeted number ya. Mungkin mereka sudah punya database nomor yang ingin mereka blast nomornya, itu bisa kita layani gitu ya. Nah, yang berikutnya kita juga punya aplikasi yang namanya itu Netmong, Mbak. Ya, Netmong ini sebenarnya sesuatu yang mungkin bisa membantu pelanggan gitu ya untuk bisa sama-sama memonitor jaringannya gitu, Mbak. Jadi misalnya pelanggan menggunakan layanan IndiBiz, IndiHome gitu ya. Nah, teman-teman kadang-kadang ada gangguan gitu ya. Ingin ngecek ini yang bermasalah ini layanannya atau apanya gitu ya. Nah, lewat Netmong ini teman-teman bisa langsung tahu, oh ini sebenarnya layanan Telkom nggak apa-apa ini. Atau ada layanan Telkom yang bermasalah, jadi sudah bisa melakukan semacam antisipasi gitu ya. Oh, saya harus bagaimana. Nah, Netmong ini sangat membantu untuk teman-teman pelaku usaha mungkin yang tidak punya tenaga IT gitu ya. Mereka bisa langsung monitor sendiri gitu ya, layanannya seperti apa. Lebih mudah begitu ya, Pak ya. Betul, ya itu Netmong. Kemudian ada lagi layanan yang bisa membantu teman-teman UKM untuk meningkatkan skillnya, kompetensinya. Itu masih aplikasi juga, Pak? Ya, dalam bentuk aplikasi. Dalam bentuk aplikasi Pijar namanya, Mbak. Jadi kita Pijar. juga Pijar ya. Jadi ini Pijar ini kita buat untuk membantu teman-teman pelaku usaha jika mereka membutuhkan sarana untuk mengupdate knowledge mereka. Jadi kita siapkan
dashboard gitu ya. Mereka bisa melakukan registrasi, dapat username. Nah, mereka langsung bisa men-search nih. Kira-kira saya butuh knowledge tentang apa ini? Mungkin bagaimana cara berjualan secara digital, marketing digital. Nah, itu kita lengkap sudah punya ya, Pak, lengkap ya? modul-modul yang bisa diakses oleh pelaku-pelaku usaha gitu ya. Ya tentunya dengan harga yang sangat murah dan terjangkau lah gitu ya untuk pelaku-pelaku usaha. Disesuaikan, artinya disesuaikan, balik lagi ya Pak, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan begitu ya Pak ya. Artinya Pak, bisa saya tarik kesimpulan di sini PT Telkom sendiri itu sangat mendukung ya Pak ya digitalisasi UMKM khususnya apalagi di Kabupaten Jember ya Pak ya. Ada banyak sekali tadi program yang disebutkan. Tadi ada DNA ya Pak ya. Kalau kita mungkin bisa singkat dengan lebih rinci itu ada dari device, kemudian juga ada network, kemudian juga aplikasi. Pak, dari 3 ini tadi Pak, apakah semua UMKM yang ada di Kabupaten Jember itu harus memiliki 3 ini tadi Pak? Atau boleh aja nih 1 aja deh sementara, nanti berkembang lagi biar ada 2, nanti biar lebih sempurna lagi bisa 3 gitu, atau seperti apa Pak? Sangat bisa Mbak. Oh gitu ya. Jadi ini paket kita siapkan dengan fleksibilitas juga, artinya ada UMKM mungkin saat ini masih butuh tadi networknya saja gitu ya, atau internetnya saja, masih bisa gitu ya. Bisa ya Pak ya. Atau mereka saya butuh ini internet sekaligus juga dengan aplikasi untuk sosial media. Nah itu bisa kita paketkan. Jadi kita bisa bundling atau kita bisa buat itu 1P gitu ya, 1P gitu ya. Pak, artinya memang kalau lebih sempurna artinya 3-3-nya ya Pak ya. Tapi dari 3 ini mungkin ada teman-teman dari UMKM kita yang mungkin masih merintis begitu ya Pak ya. Apa sih Pak dari 3 yang mungkin pertama kali bisa nih yang diambil terlebih dahulu, apa Pak dari 3 ini? Ya, jadi teman-teman UMKM mungkin sekarang kondisinya macam-macam ya. Mungkin ada yang sudah memiliki koneksi internetnya gitu ya. Jadi tinggal ingin nambah CCTV gitu. Itu pun bisa kita layani. Gitu ya Pak ya. Ataupun mereka ingin mengkonekkan atau mengonlinekan kamera yang ada di rumah. Mereka butuh internetnya gitu, connectivity-nya. Itu bisa. Jadi misalnya mau pakai yang aplikasinya saja bisa, mau yang menggunakan kameranya saja itu tadi masih bisa gitu ya, atau untuk yang internetnya saja bisa, atau 3-3-nya gitu ya, itu malah lebih bagus, lebih sempurna ya Pak ya. Oke Pak Yudit, dengan banyaknya inovasi dan program dan paket-paket tadi yang ditawarkan dari PT Telkom untuk mendukung digitalisasi UMKM, ini dari DNA tadi Pak, apakah ini sudah merata di Kabupaten Jember terlaksana atau masih ada beberapa saja Pak? Ya, jadi yang paling banyak digunakan masyarakat saat ini masih secara basic masih internet Mbak. Internet ya Pak ya? Masih internet. Nah, saya yakin nanti akan terus berkembang ya, karena memang fundamental untuk digitalisasi tadi memang harus dibangun konektivitasnya dulu. Betul. Internetnya dulu. Nah, setelah ada internet, nah teman-teman akan mulai untuk menggunakan berbagai aplikasi yang ada ya. Nah, sekarang sudah mulai banyak teman-teman yang sudah memanfaatkan sosial media, saya lihat itu kan, baik itu Instagram gitu kan, TikTok maupun sosial media yang lainnya gitu ya. Dan itu saya lihat sekarang sudah jadi hal yang biasa gitu. Bahkan orang mau belanja online itu sudah jadi habit malah ya. Jadi kebiasaan ya Pak ya. Gitu ya. Kalau dulu mungkin mau beli apa harus ke toko, harus ke pasar. Betul. Sekarang mau makan aja cukup pakai aplikasi online ya, gitu kan. Tinggal makan aja padahal ya Pak ya. Tinggal makan. Artinya banyak peluang gitu ya, bisa dimanfaatkan oleh teman-teman UMKM gitu ya. Dengan adanya teknologi ini, ya teman-teman UMKM sebenarnya sudah bisa mulai memikirkan bagaimana untuk beralih tadi ya. Jadi mungkin awalnya menggunakan bisnis secara tradisional betul. Sudah beralih menggunakan digital. Nah itu suatu hal yang memang harus mau tidak mau harus ya teman-teman UMKM harus lakukan gitu ya. Nah, makanya kita Telkom itu selain tadi menawarkan produk-produk tadi, Telkom juga turut membantu
teman-teman UKM Mbak dengan memberikan pelatihan-pelatihan gitu ya. Pelatihan juga kita sosialisasi itu dengan mengundang teman-teman yang ada di UMKM. Tentunya kita juga melibatkan stakeholder yang ada lah ya. Ada pemerintahan juga di situ, ada instansi. Jadi semuanya kita libatkan sehingga ya harapannya sih teman-teman UMKM ini mendapatkan support yang maksimal gitu ya. Mungkin dari sisi konektivitas, dari sisi layanan dari Telkom, kemudian mungkin ada dari sisi permodalan ya Mbak ya. Ya tidak sedikit juga mungkin UMKM ini butuh modal gitu kan. Nah, tentunya kita juga melibatkan teman-teman dari perbankan gitu ya untuk ikut sama-sama membantu teman-teman UMKM ini gitu ya. Pak Yudit tadi menarik disinggung terkait bagaimana teman-teman UMKM kita ini masih ada yang menggunakan metode tradisional. Kita tahu artinya mungkin masih belum secara merata ya Pak ya UMKM secara digital dilakukan di Kabupaten Jember. Lalu Pak, di sini PT Telkom sebagai mungkin jembatan ya Pak ya untuk digitalisasi UMKM khususnya di Kabupaten Jember. Apa sih Pak yang dilakukan untuk mengoptimalkan layanan internet khususnya untuk pegiat bisnis UMKM di Kabupaten Jember sendiri Pak Yudit? Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan spill ya tadi ya, terkait dengan edukasi ya, edukasi bagaimana supaya teman-teman UMKM ini melek internet, gitu ya, melek digitalisasi. Kita undang mereka di Telkom Jember sudah ada ruangan indeks namanya Pak. Jadi indeks ini singkatan dari Indibis Experience Center gitu ya. Ini di kantor Telkom, di kantor Telkom Gajah Mada. Ya. Terus Pak? Jadi apa yang ada di dalam indeks tadi gitu ya. Nah, yang ada di dalam indeks tadi adalah apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi Mbak, DNA tadi. Iya. Jadi di sana semacam laboratorium gitu ya, atau tempat demo gitu ya. Sehingga pelaku usaha yang ingin tahu gitu ya, saya kok pengen merasakan netmong gitu ya. Saya ingin merasakan kamera CCTV seperti apa. Silakan datang di ruangan indeks kami gitu ya. Di situ teman-teman kami siap untuk memberikan edukasi gitu ya, ke teman-teman gitu. Jadi kita juga sering mengundang teman-teman, ayo ke Telkom, ke Indeks gitu ya. Di situ kita belajar sama-sama gitu ya. Mau lihat mau demo nih, kepengen demo tadi OCA, ingin demo netmong, ingin demo tadi yang aplikasi untuk pijar gitu ya, bisa di sana. Ada ketentuan nggak sih Pak? Mungkin masyarakat nih, aduh nanti nggak tahu tata caranya gimana. Saya pengen sebenarnya untuk bisa langsung ke indeks, tapi gimana caranya nih Pak? Jadi teman-teman misalnya ingin gabungan gitu ya. Beberapa orang, ya tentunya kita harus janjian dulu ya Mbak ya. Atau komunitas begitu ya Pak ya. Boleh. Nanti silakan, mungkin ada koordinatornya ke kantor dulu, kita atur jadwal gitu ya. Gitu. Kita atur jadwal kapan teman-teman ini bisa nanti sama-sama berlatih, karena ya kita kan nggak ingin bentrok nanti ada teman-teman yang sudah duluan, nanti ada yang belakangan kok barengan nanti. Nah itu kita atur supaya jadwalnya nyaman gitu ya. Semua bisa kita handle, semua kita bisa layani. Ya intinya sih kita ingin digitalisasi ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dinikmati oleh semua gitu ya, semua pelanggan gitu ya. Nah tadi pelatihan-pelatihan juga kita sering lakukan. Jadi selain mungkin teman-teman UMKM datang kantor, misalnya kita juga diundang untuk melakukan sosialisasi, kita pun siap gitu. Ya, ini mungkin yang menjadi pemikiran dari rekan-rekan yang mungkin belum siap beralih digitalisasi UMKM nih, karena khawatir begitu mungkin ya Pak ya, karena takut nanti akhirnya dengan digitalisasi ini mempengaruhi laba mereka. Mungkin justru ya Pak ya, dengan adanya kemudahan digitalisasi ini dapat dimanfaatkan nih untuk kita supaya bisa mendapatkan laba lebih luas, karena jangkauannya juga lebih luas. Itu tadi ya Pak Yudit. Betul sekali, pinter Mbak. Oke Pak Yudit, kita break terlebih dahulu, kita akan lanjut usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Suara Jember.
Suara Jember kembali untuk Anda pemirsa dan masih bersama saya di studio KJTV, Pak Matius Yudit selaku Kepala PT Telkom untuk daerah Jember. Pak Yudit, ini banyak sekali yang sudah kami bahas tadi ya Pak ya, di segmen 1 dan segmen 2. Segmen 2 tadi kita membahas terkait bagaimana untuk peran dari Telkom jembatan ya Pak ya untuk digitalisasi UMKM di Kabupaten Jember. Kemudian Pak Yudit, kita tahu bahwasanya untuk memberikan layanan tersebut, untuk mencapai digitalisasi UMKM tersebut, tentu kita perlu melihat tantangan, peluang, dan juga apa kolaborasi yang dilakukan begitu ya Pak Yudit ya. Sejauh ini Pak Yudit, menurut kacamata mungkin Pak Yudit selaku mewakili PT Telkom untuk di daerah Jember begitu ya, bagaimana Pak Yudit kemudian melihat ekosistem perkembangan ekonomi digital untuk di Kabupaten Jember Pak Yudit? Iya, jadi kebetulan saya memang di Telda Jember ini lebih fokus menangani B2B ya. Jadi memang tugas kami bagaimana bisa menjangkau ya sebenarnya, menjangkau teman-teman yang ada di UMKM gitu Mbak. Nah, terus terang tantangan yang kami hadapi saat ini memang keterbatasan ya. Kami memang saat ini tidak banyak memiliki resources gitu ya Telkom. Nah, untuk menjangkau seluruh UMKM yang ada di Jember. Padahal sebenarnya jumlah UMKM cukup banyak sebenarnya gitu ya. Nah, ini tantangan yang kami hadapi, bagaimana kami bisa menjangkau ya semua semua UMKM ini, dan tentunya Telkom tidak bisa sendirian di sini ya. Telkom harus berkolaborasi dan bersinergi tentunya dengan stakeholder. Jadi di sini peran dari pemerintah daerah sangat besar gitu ya. Bagaimana pemerintah daerah ini bisa juga menjembatani ya, menjembatani teman-teman UMKM ini dengan industri telekomunikasi seperti kami gitu ya. Karena kami juga punya keterbatasan ya, jadi kami juga membutuhkan kolaborasi support tadi ya Pak ya. Juga sebenarnya sudah ada beberapa kali kerjasama gitu ya dengan teman-teman di OPD yang ada di Pemkab Jember gitu ya. Kami sudah pernah berkolaborasi dengan Dinas Koperasi, dan Dinas Kominfo gitu ya, menjangkau komunitas-komunitas yang ada di bawah institusi tadi Mbak. Ya, jadi pernah kita bekerjasama dengan Kominfo memberikan sosialisasi kepada komunitas internet masyarakat. Ya. Jadi itu khusus Jember ya Pak ya? Untuk masyarakat desa. Ya, di desa-desa. Tapi khusus daerah Jember. Untuk di Jember. Ya. Komunitas internet. Masyarakat desa. Masyarakat desa. Desa. Kemudian dengan teman-teman di Dinas Koperasi juga, kita juga sudah pernah menggarap atau bekerjasama gitu ya untuk memberikan sosialisasi, digitalisasi kepada pelaku usaha di daerah Puger ya. Itu ada komunitas nelayan di situ. Dan memang sangat antusias mereka gitu ya, dan memang masih banyak lagi yang harus kita jangkau sebenarnya, dan ini ya butuh kolaborasi tadi Mbak. Pak, artinya untuk perkembangan ini menurut kacamata mungkin Pak Yudit selaku bagian dari PT Telkom ya Pak ya, sejauh ini untuk ekonomi digital di Kabupaten Jember ini masyarakatnya antusias begitu Pak? Iya. Tadi artinya sampai di nelayan di Puger ya Pak ya, antusias seperti banget. Itu. Kolaborasi dengan pemerintah juga cukup baik begitu ya Pak Yudit ya. Betul. Kemudian untuk perkembangan digital sendiri Pak di Kabupaten Jember seperti apa Pak? Ya, untuk digitalisasi sebenarnya masih belum merata ya Mbak. Belum merata ya Pak ya. Ini menjadi PR tentunya ya Pak ya. Ya, ini masih belum merata karena mungkin di daerah-daerah tadi ya yang sulit terjangkau tadi mereka akan sulit mendapatkan akses internet tadi gitu ya. Nah, ini jadi tantangan juga buat Telkom dan juga pemerintah juga ya, bagaimana supaya akses internet ini bisa menjangkau masyarakat tadi gitu ya. Kasihan juga karena mereka mungkin sebenarnya sudah tahu tapi nggak bisa menikmati dan memanfaatkannya gitu ya. Itu jadi PR ya buat Telkom juga gitu ya. Dan beruntungnya Telkom ini juga sebenarnya nggak sendiri Mbak. Ya, Telkom tidak sendiri karena Telkom juga berkolaborasi ya dengan beberapa teman-teman yang ada di provider yang lainnya gitu ya, sehingga
kita sama-sama berkolaborasi supaya bagaimana bisa menembus tadi ya, menembus lokasi-lokasi yang memang sulit untuk dijangkau gitu ya. Sampai akhirnya nanti layanan internet di Kabupaten Jember merata ya Pak. Ya, semua betul. Masyarakat bisa mengakses layanan internet Betul, dengan baik, begitu ya Pak ya. Menjadi harapan kita menjadi semua. harapan dan itu menjadi PR ya Pak ya tentunya ya. Betul, Mbak. Kemudian Pak, untuk ini Pak, kita tahu bahwasanya tadi kalau kita bahas tentang UMKM, apa sih Pak yang mungkin menjadi tantangan untuk pelaku UMKM dalam mengoptimalkan layanan internet dalam berbisnisnya sendiri? Menurut Pak Yudit, apa sih tantangan yang akan dihadapi oleh rekan-rekan UMKM kita? Ya nanti dengan semakin terbukanya koneksi internet dan lain-lain sebagainya ini akan dituntut kualitas Mbak tentunya. Oke. Kualitas produknya juga dari sisi tentunya pricingnya juga tentunya akan bersaing. Nah sekarang aja kita sudah melihat bagaimana persaingan harga itu sudah cukup ketat ya Pak ya. Banget gitu ya. Bahkan banyak pelaku-pelaku usaha itu yang karena mengikuti perang harga ini kadang-kadang mereka sampai nggak kuat lagi gitu ya, tutup gitu ya. Dan ini menjadi tantangan buat kita. Dan harapan saya sih teman-teman UKM ini itu tadi belajar ya bagaimana mereka bisa melakukan efisiensi sebenarnya. Efisiensi ya, Pak, ya? Lewat proses gitu ya, baik lewat people-nya gitu ya, sumber dayanya. Nah, dengan digitalisasi ini sebenarnya salah satu cara bagaimana mereka mengefisiensikan sumber daya sebenarnya gitu ya. Terus mereka juga bisa meningkatkan kompetensi SDM gitu ya. Dengan terus ya itu tadi latihan, belajar gitu ya. Karena sekarang sudah banyak media-media yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan skill kita, knowledge kita gitu ya. Jadi semakin kita meningkatkan kompetensi kita, tentunya kita juga akan punya kemampuan untuk meningkatkan kualitas produk kita juga. Entah itu dari sisi packagingnya ya, kemasannya, atau dari sisi value-value yang bisa kita tambahkan lewat kompetensi kita dengan produk-produk itu. Artinya memang nanti mungkin yang akan dihadapi oleh para pelaku UMKM yang beralih ke digitalisasi ini tadi tentang efisiensi mungkin ya Pak ya. Tadi betul, masalah soal perang harga tadi, artinya harus ditambah nih kompetensinya ya Pak ya. Harus diperdalam lagi begitu ya Pak, supaya nanti ketika misal nanti akan terjadi persaingan harga yang cukup ketat, ini udah nggak kaget lagi gitu ya Pak ya. Sudah siap-siap cari cara nih gimana gitu kan. Artinya tadi ya Pak ya harus didalami kompetensinya lagi terus begitu berinovasi ya, gitu ya. Berinovasi terus. Karena kalau enggak ya kita akan ketinggalan gitu ya. Betul, apalagi di digitalisasi saat ini ya Pak ya. Oke, Pak Yudit, ini cukup menarik juga. Kita tahu bahwasanya perkembangan digital ini sangat cepat begitu ya di saat ini, di era saat ini. Kemudian Pak Yudit, bagaimana kemudian Telkom ini memandang pentingnya adaptasi digital oleh UMKM khususnya di Kabupaten Jember? Iya, adaptasi itu sesuatu yang harus ya Pak. Tidak hanya bagi pelaku UMKM menurut saya. Oke. Untuk semua kita ya, adaptasi itu hal yang penting gitu ya. Karena kalau kita tidak bisa beradaptasi, kita bisa jadi orang yang seperti terasing gitu ya. Sementara yang lain sudah bergeser gitu ya, kita kok masih di sini sendirian. Nah itu harapannya adaptasi itu adalah sesuatu hal yang harus, suatu keharusan. Jadi kemampuan beradaptasi ini memang perlu dibangun memang Mbak. Jadi skill adaptasi itu memang harus kita miliki. Dan untuk meningkatkan skill tadi ya, perlu dukungan gitu, perlu dukungan atau perlu juga teknologi-teknologi yang bisa membuat kita terus meningkatkan awareness kita gitu ya. Jadi sekarang kalau kita nggak aware, kita merasa saya cukup lah di sini, nggak perlu berubah. Nah itu orang kalau sudah merasa nyaman di comfort zone-nya, waduh itu sulit. Dia sulit beradaptasi, sulit berubah, maka dia akan tertinggal tadi. Ya, jadi
adaptasi itu perlu gitu, Mbak. Adaptasi itu dan perlu. Berubah ya, karena memang perubahan itu hal yang pasti gitu ya. Apalagi di zaman yang saat ini serba digital. Betul. Begitu ya Pak Yudit ya. Kemudian Pak Yudit, kita tahu bahwasanya di segmen sebelumnya kita membahas terkait bagaimana ini masyarakat kita ya mungkin masih khawatir dan takut Pak untuk beralih ke digitalisasi yang masih tradisional. Nah, kemudian apakah ini dari pihak Telkom sendiri ini memberikan program atau sosialisasi secara khusus Pak untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya para UMKM kita ya Pak ya, untuk ayo kita bisa nih untuk memanfaatkan digital lebih baik dan mungkin lebih efisien tuh, apakah ada semacam program seperti itu Pak yang sampai menjangkau ke wilayah terpencil atau seperti apa Pak Yudit? Iya, jadi memang Telkom selalu mengadakan agenda-agenda itu Mbak, sosialisasi ya. Artinya memang sudah ada ya Pak ya? Sudah ada. Bahkan kita kadang juga harus melibatkan teman-teman yang sudah sukses ya. Jadi kita juga sebagai percontohan ya Pak ya? Betul ya. Jadi kadang kami di ruang indeks itu kami juga mengadakan live IG ya, live IG gitu kan. Instagram mengundang pelaku-pelaku bisnis yang sudah sukses gitu ya, memanfaatkan teknologi dan digitalisasi gitu ya. Mereka sharing di situ. Dan ya ini sebagai salah satu upaya kita juga supaya teman-teman yang tadi yang oh saya kok masih tradisional gitu ya. Oh ternyata dengan berubah ke digitalisasi ini ada perubahan gitu ya. Ada sesuatu yang bisa membuat mereka jadi lebih lagi gitu. Nah, ini kita mendatangkan teman-teman yang sudah sukses gitu ya dalam bisnisnya, mereka sharing di situ. Artinya memang sudah ada ya Pak ya program khusus dari pihak Telkom sendiri sebagai mungkin salah satu jembatan ya Pak ya. Kita tahu bahwasanya nggak bisa nih Telkom berdiri sendiri ya Pak ya untuk mendigitalisasikan apalagi yang UMKM di Kabupaten Jember ya Pak ya. Dari tadi indeks tadi ya Pak ya. Oke, kemudian Pak Yudit, menurut kacamata Pak Yudit lagi ya, mungkin sebagai perwakilan dari PT Telkom untuk daerah Jember, seperti apa Pak potensi digitalisasi di UMKM Kabupaten Jember sendiri? Sangat besar. Sangat besar ya. Apakah bisa sampai ke pasar internasional Pak Yudit? Saya punya keyakinan seperti itu karena Jember ini banyak potensi ya. Potensi yang ada di Jember ini sebenarnya sudah banyak yang sudah menembus pasar-pasar internasional sebenarnya. Dan itu adalah menjadi aset dari Kabupaten Jember sendiri. Dan ini yang perlu terus kita dorong ya. Terus kita dorong sehingga semakin berkembang juga bisa mengangkat ekosistem di kiri kanannya gitu ya. Sehingga diharapkan nanti semua pelaku bisnis di Jember ini bisa go internasional. Wah, itu sesuatu yang luar biasa ya. Dan saya pikir Telkom ini sangat support banget dan juga punya mimpi seperti itu. Kita ingin di Jember ini UMKM-nya semua melek digital, semuanya juga sudah punya kompetensi untuk go internasional gitu ya. Dan ini sesuatu yang mungkin bisa kita lakukan dengan kolaborasi dan sinergi dengan semua pihak gitu, Pak. Pak Yudit, artinya menurut kacamata dari Pak Yudit sendiri ya, mungkin mewakili dari PT Telkom sendiri ini, untuk potensi di Jember ini cukup besar dan bisa hampir nanti mungkin sampai ke go internasional begitu ya Pak Yudit ya. Betul Mbak. Untuk Kabupaten Jember begitu ya Pak Yudit. Pak Yudit, terakhir mungkin sebelum kita akhiri, apa harapan ke depan dari Pak Yudit sendiri supaya UMKM di Kabupaten Jember sendiri ini dapat memanfaatkan dan bersaing dalam ekonomi digital yang semakin global Pak Yudit? Ya. Tadi kita sudah banyak menyampaikan dan juga sharing ya. Jadi ada beberapa kata kunci yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ica juga gitu ya. Bagaimana teman-teman UMKM ini perlu beradaptasi, perlu berinovasi gitu ya. Dan juga berani untuk mengeluarkan potensinya gitu ya. Dan saya pikir dengan teknologi informasi yang sudah ada sekarang ini, dengan koneksi internet yang sudah ada sekarang ini, kita mampu gitu ya. Pelaku-pelaku usaha bisnis yang ada di Jember ini mampu untuk go internasional gitu ya. Dan Telkom siap untuk mendukung para pelaku usaha tadi supaya mereka juga dipelengkapi dan difasilitasi ya dengan sarana digitalisasi. Pak Yudit, artinya
para pelaku UMKM khususnya di Kabupaten Jember. Ada 3 poin tadi Pak, harus adaptasi, inovasi, dan juga berani. Dan di sini juga PT Telkom akan siap ya Pak ya, untuk mendukung peran dari digitalisasi UMKM di Kabupaten Jember. Seperti itu ya Pak Yudit ya. Pak Yudit, terima kasih atas informasi yang diberikan, atas edukasi yang juga diberikan kepada masyarakat dan pemirsa KJTV tentunya. Sukses selalu untuk rekan-rekan PT Telkom. Semoga apa yang mungkin menjadi harapan PT Telkom sendiri untuk bisa menjangkau layanan internet semakin optimal di Kabupaten Jember khususnya dapat tercapai dan sukses lancar selalu. Terima kasih Pak Yudit, sehat selalu Pak Yudit. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kita yang membahas terkait bagaimana peran dari Telkom sendiri untuk mendukung optimalisasi layanan internet bagi UMKM di Kabupaten Jember. Semoga apa yang kita perbicarakan dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang lain. Saya Aci Ulfa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dalam episode Suara Jember lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.